Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang menantu perempuan menangis saat lihat suaminya pulang di hari yang salah deskripsi. Ia pikir suaminya masih di luar kota, jadi ia tidur dengan mertuanya. Tapi malam itu, ada suara pintu terbuka. Yang datang bukan manusia biasa. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Hujan mengguyur deras desa Sukamakmur malam itu. Petir sesekali menyambar, menerangi rumah-rumah sederhana yang tertidur lelap dalam gelap. Tapi satu rumah masih terang. Rumah Pak Sahroni, pensiunan guru agama yang dikenal keras, juga ketus. Di dalam rumah, ada perempuan muda berdaster merah sedang berdiri di depan jendela. Matanya menerawang menembus tirai tipis yang menggantung. Namanya Rini, istri dari Andri, anak lelaki Pak Sahroni yang sedang merantau kerja di Kalimantan. Wajah Rini tampak lelah, tapi bukan karena kurang tidur. Bukan juga karena beban rumah tangga. Ia sedang menunggu. Dari dapur, terdengar suara langkah kaki berat. Airnya udah anget, Rin. Suara berat itu terdengar. Suara Pak Sahroni. Rini menoleh, lalu tersenyum tipis. Tapi senyumnya tak ada damai. Yang ada hanya kekosongan yang menakutkan. Malam itu, bukan pertama kalinya mereka berdua melakukan dosa. Sudah 3 kali Rini tidur dengan mertuanya sendiri. Sejak Andri pamit kerja 3 bulan lalu. Entah setan jenis apa yang membutakan akal mereka. Mungkin kesepian, atau mungkin nafsu yang dibungkus dalih perhatian. Yang jelas, malam-malam itu terasa semakin kelam. Rini berjalan pelan ke arah kamar mandi, tempat air hangat menunggu. Tapi langkahnya terhenti ketika tiba-tiba. Dek! Tirai jendela ruang tamu bergerak sendiri. Padahal tak ada angin. Jendela tertutup rapat. Rini menahan napas. Ada siapa? Gumamnya lirih. Pak Sahroni datang menghampiri. Wajahnya terlihat risih. Udah masuk aja. Jangan banyak mikir, ucapnya. Tapi sebelum Rini melangkah lagi, klek, pintu depan rumah terbuka. Perlahan, tanpa ada yang menyentuhnya. Hujan di luar tak reda. Tapi di ambang pintu itu, seseorang berdiri. Bayangannya samar, tinggi, tegap, dan memakai jaket hitam. Jantung Rini berhenti berdetak. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Karena orang yang berdiri di sana adalah Andri, suaminya. Wajahnya basah, tapi bukan karena hujan. Matanya merah menyala, penuh luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan ia tidak bicara sepatah kata pun. Ia hanya berdiri, menatap lurus ke arah Rini. Lalu menoleh pelan ke arah ayahnya. Pak Sahroni terpaku. Tubuhnya mulai gemetar. Tapi sebelum Rini sempat melangkah, Andri menghilang. Begitu saja. Seperti kabut yang tersapu angin. Rini menjerit. Kakinya lemas. Ia terduduk di lantai dengan napas tercekat. Pak Sahroni membungkuk, mencoba menenangkan. Tapi wajahnya pucat pasi. Karena dalam hatinya, ia tahu satu hal. Andri tidak mungkin ada di rumah malam itu. Karena baru tadi siang Pak Sahroni menerima telepon dari Andri. Suaranya terdengar sehat, dan jelas sedang berada ribuan kilometer jauhnya. Lalu, siapa yang barusan berdiri di depan pintu? Dan, apa yang sebenarnya mereka bangunkan dari dosa yang selama ini mereka pelihara? Panggilan dari liang gelap. Pagi datang seperti mayat hidup. Matahari muncul, tapi tak membawa kehangatan. Rumah itu tetap sunyi. Meski ayam berkokok dan anak-anak kampung sudah mulai bermain di lapangan. Rini duduk di pojok kamar dengan selimut membungkus tubuh. Matanya bengkak. Sepanjang malam ia tak bisa tidur. Bayangan wajah Andri, suaminya, terus datang. Mata merahnya, tatapannya yang menusuk, dan diamnya yang membunuh rasa. Pak Sahroni pun tak kalah terguncang. Ia tak pergi ke masjid seperti biasa. Tak menyapu halaman. Ia hanya mondar-mandir di ruang tengah, membaca doa-doa pendek yang terdengar seperti bisikan panik. Tapi ketenangan yang mereka cari tak kunjung datang. Karena tepat pukul 10 pagi, telepon rumah berdering keras.
Rini yang sedang memejamkan mata langsung melonjak. Pak Sahroni yang ada di dekat dapur pun ikut kaget. Dengan tangan gemetar, Pak Sahroni mengangkat gagang telepon. Halo? Suaranya berat. Tak ada jawaban. Hanya napas. Berat. Dalam. Pendek. Halo? Siapa ini? Tiba-tiba suara serak muncul dari seberang. Pak, ini saya, Dharma, mandor tempat Andri kerja. Pak Sahroni mendekatkan telepon ke telinga. Iya, Pak Dharma. Ada apa? Suara di ujung sana terdengar ragu, lalu berkata, Saya cuma mau kasih tahu. Andri kecelakaan semalam. Dek, apa? Dia naik motor mau beli makan malam. Hujan deras. Jalan licin. Dia jatuh ke jurang. Kami nemuin motornya jam 3 subuh. Tapi badannya. Suara itu terputus sesaat. Lalu dilanjutkan. Lirih seperti tertelan tangis. Jasadnya belum ditemukan sampai sekarang. Pak Sahroni menjatuhkan gagang telepon. Napasnya tercekat. Rini mendekat. Kenapa, Pak? Pak Sahroni menoleh perlahan. Wajahnya putih seperti kapur. Andri, meninggal semalam. Seketika tubuh Rini ambruk. Mulutnya bergetar. Tapi tak ada suara keluar. Otaknya menolak menerima kenyataan itu. Andri suaminya yang semalam berdiri di pintu rumah. Mati? Tapi tubuhnya melihat sendiri. Matanya menyaksikan. Itu bukan mimpi. Bukan halusinasi. Rini menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Namun tangis itu tak hanya karena duka. Tapi juga karena dosa. Dosa yang tak mungkin bisa dihapus. Karena ia yakin, kemunculan Andri malam itu bukan hanya pertanda. Itu peringatan. Dan mungkin itu kutukan. Bab 3. Luka yang tak bisa dikubur. Hari itu, langit di desa Sukamakmur terasa lebih berat dari biasanya. Awan kelabu menggantung rendah. Seperti hendak menumpahkan lebih dari sekadar hujan. Warga mulai berdatangan ke rumah Pak Sahroni, setelah kabar tentang kecelakaan Andri menyebar. Tapi tak ada jenazah, tak ada prosesi, tak ada kepastian. Yang ada hanya penantian. Penantian akan jasad yang belum juga ditemukan. Rini duduk di ruang tamu. Tangannya gemetar memeluk album foto pernikahan yang sudah usang. Di dalamnya ada senyum Andri yang dulu membuatnya jatuh cinta. Senyum yang tulus, bersih, dan penuh harapan. Sekarang senyum itu berubah jadi luka. Di belakangnya, Pak Sahroni berdiri seperti bayangan. Ia tak bicara, tapi tatapannya jelas menyimpan kegelisahan yang luar biasa. Setiap kali menatap Rini, seolah ada beban yang menghantam dadanya. Dan tiba-tiba, sesuatu terjadi. Televisi di ruang tengah menyala sendiri. Layarnya bergemeretak. Suaranya sember. Seperti ada seseorang yang mencoba bicara dari balik layar, tapi tak punya mulut untuk melakukannya. Tolong! Suara itu terdengar samar. Aku di bawah. Rini langsung berdiri. Nafasnya terengah. Apa itu tadi? Pak Sahroni mematikan televisi cepat-cepat, tapi matanya membelalak. Ia tahu ia tidak salah dengar. Beberapa detik kemudian, terdengar suara lain. Kali ini, dari halaman belakang rumah. Suara tanah digali. Perlahan. Terus-menerus. Pak Sahroni membuka pintu belakang perlahan. Rini mengikutinya dengan langkah tertatih. Di ujung kebun kecil, mereka melihat tanah yang tergali sedikit dan papan nisan kayu tergeletak tanpa nama. Papan itu basah. Baru. Masih ada lumpur yang menetes dari sisinya. Rini menahan napas. Itu. Siapa yang gali? Pak Sahroni menggigit bibirnya. Ia berjalan pelan ke arah nisan kayu itu. Tapi sebelum ia sempat menyentuh, angin kencang menyambar seolah menampar wajahnya. Dan dari dalam lubang tanah itu, terdengar suara. Ayah, aku tahu, semua. Rini berteriak histeris. Pak Sahroni terjatuh, menahan dadanya. Jantungnya berdetak kencang, seolah tubuhnya tahu, apa yang baru saja ia dengar bukan berasal dari dunia ini. Itu suara Andri. Bukan lewat telepon.
Bukan dari ingatan, tapi dari tanah. Dari tempat jasadnya belum ditemukan. Dan suara itu jelas. Lurus. Meneduk. Bab 4. Dosa yang menjalar ke dinding rumah. Setelah peristiwa di kebun belakang, rumah Pak Sahroni berubah. Bukan hanya suasananya, tapi udaranya, dindingnya, bahkan lantainya, seperti menyimpan dendam. Setiap sudut rumah seolah mengintai. Mengawasi. Menunggu. Rini tak lagi berani tidur di kamarnya. Ia memilih duduk berselimut di ruang tamu, menatap lampu gantung yang bergoyang sendiri meski angin tak berhembus. Malam itu, ia mendengar langkah kaki dari loteng. Langkah berat dan lambat, seolah ada seseorang di atas sedang mondar-mandir. Tapi rumah itu hanya dihuni 2 orang, dan Pak Sahroni tertidur di kamar dengan pintu terkunci. Rini mencoba menenangkan diri. Itu tikus, mungkin tikus, bisiknya. Tapi dalam hati, ia tahu, itu bukan suara tikus. Lalu, pintu kamar Andri yang selama ini terkunci rapat, terbuka sendiri. Cit! Rini menoleh. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Ia mendekat perlahan. Setiap langkahnya terasa seperti ditarik waktu. Saat ia sampai di ambang pintu, matanya langsung membelalak. Kamar itu bersih. Terlalu bersih. Bahkan karpet yang dulu belel, kini tampak seperti baru diganti. Di atas meja belajar, ada secari kertas dengan tulisan tangan yang sangat dikenalnya. Tulisan Andri. Rin, aku tahu. Tapi kenapa harus ayah? Rini terjatuh. Tubuhnya gemetar. Napasnya tercekat. Ia menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan teriakan yang nyaris pecah. Tapi belum sempat ia bergerak, cermin besar di kamar itu retak dengan sendirinya. Dan di permukaannya, terbentuk bayangan wajah Andri, menangis. Rini berlari keluar kamar, menabrak kursi, menjatuhkan gelas, hingga akhirnya terduduk di depan kamar Pak Sahroni. Tok, tok, tok. Ia ketuk pintu. Pak, bangun. Pak, tolong. Pintu terbuka pelan. Wajah Pak Sahroni terlihat sayu, tapi tidak terkejut. Seolah ia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Aku lihat dia, Pak. Rini terisak. Andri, dia ada di kamar. Pak Sahroni menarik napas panjang. Rin, kita harus bicara. Rini mengangguk cepat. Mereka duduk di lantai. Di antara mereka, sunyi menggantung seperti pisau. Aku tidak bisa bohong lagi, kata Pak Sahroni akhirnya. Semua ini memang akibat dari perbuatan kita. Rini menatapnya, basah oleh air mata. Tapi aku tak pernah sangka, Andri akan tahu. Pak Sahroni menunduk. Dan lebih dari itu, aku menyimpan sesuatu yang lebih besar, yang mungkin membuat Andri tidak bisa tenang. Rini menegang. Apa maksudnya? Dengan suara gemetar, Pak Sahroni berkata lirih. Waktu Andri kecil, dia bukan anak kandungku. Rini terdiam. Dia anak dari istri pertamaku, dengan laki-laki lain. Tapi aku yang membesarkannya. Dan sekarang, aku yang menghancurkannya. Rini mundur perlahan. Dunia di sekelilingnya runtuh satu demi satu. Dosa mereka ternyata bukan awal, tapi kelanjutan dari dosa-dosa lain yang lebih dulu dibungkam. Dan malam itu, dinding rumah Pak Sahroni mulai berdarah. Retakan membentuk pola seperti tangan, merangkak ke lantai, dan berhenti di bawah tempat duduk mereka. Tangan yang seolah ingin menyeret mereka ke liang yang sama. Bab 5. Kubur yang menganga di tengah rumah. Malam ketiga setelah Andri dinyatakan hilang, tanah di dalam rumah mulai berubah. Tepat di bawah meja makan, ubin-ubin pecah satu persatu. Retakan-retakan menjalar, dan dari celahnya mulai keluar bau amis bercampur tanah basah. Seperti ada yang mengendap di bawah lantai. Seperti ada mayat. Rini menangis dalam diam. Ia tak sanggup makan, tak bisa tidur, bahkan menatap cermin pun takut. Karena setiap kali ia menatap bayangannya sendiri, Andri muncul di belakangnya. Diam. Menatap. Dengan wajah yang setengah rusak.
Seakan sebagian tubuhnya sudah jadi milik tanah. Pak Sahroni makin parah. Ia mulai bicara sendiri, membaca ayat-ayat dengan suara tak beraturan. Tapi ayat-ayat itu bukannya mengusir, justru seperti menarik sesuatu keluar dari tempat persembunyiannya. Dan pada malam keempat, terjadi hal yang tak bisa dijelaskan siapapun. Pukul 2 dini hari, ubin ruang makan runtuh seluruhnya. Tiba-tiba saja, lantai rumah berlubang. Di dalamnya, ada liang gelap yang dalam. Sangat dalam. Dan dari dasar lubang itu, terdengar suara. Ayah, turunlah. Bawa dia bersamamu. Rini menjerit. Ia memeluk Pak Sahroni yang pucat dan tubuhnya bergetar hebat. Tapi suara itu tak berhenti. Makin lama makin keras. Makin dekat. Sampai akhirnya, dari dalam lubang itu, tangan muncul. Tangan manusia. Kotor oleh lumpur dan darah. Mencakar-cakar dinding lubang. Merangkak naik. Rini mundur. Mulutnya komat-kamit. Tapi lidahnya kaku. Ia ingin beristighfar. Tapi suara Allah terasa jauh. Terlalu jauh dari rumah ini. Pak Sahroni menunduk. Air matanya jatuh. Aku yang salah. Aku yang memulai semua ini. Tangan itu makin tinggi. Lalu satu tubuh muncul. Tubuh Andri. Wajahnya remuk. Tapi matanya terbuka. Menatap tajam. Kenapa? Yah, kenapa harus dia? Kenapa bukan ibu? Pak Sahroni gemetar. Ia tahu maksud Andri. Karena istrinya, ibu kandung Andri, dulu mati bunuh diri setelah tahu rahasia kelam suaminya. Seketika itu juga, Pak Sahroni berdiri. Ia menatap Rini. Aku akan mengakhiri semua ini. Sebelum Rini bisa menahan, Pak Sahroni melompat masuk ke dalam lubang. Tubuhnya terjerembab. Suara tulangnya patah bergema. Tapi tubuh Andri menghilang bersamaan. Seolah ia menarik ayahnya ke dunia lain. Rini menangis sekencang-kencangnya. Tapi suara tangis itu tidak mengubah kenyataan. Di ruang makan yang kini bolong lantainya, hanya tersisa satu hal, bau tanah dan kesunyian yang menyiksa. Bab 6. Ampunan yang tak pernah datang. Sejak malam itu, rumah Pak Sahroni resmi ditinggalkan. Rini pergi. Ia tak sanggup lagi tinggal di sana. Warga sekitar pun menjauhi rumah itu. Mereka percaya rumah itu sudah dihuni. Bukan hanya oleh arwah Andri, tapi oleh dosa yang belum terampuni. Namun Rini tidak pergi jauh. Ia tinggal di sebuah kamar kontrakan di belakang pasar. Setiap malam, ia duduk di bawah lampu temaram, menggenggam tasbih, dan mengulang nama Allah beribu kali. Tapi damai tak kunjung datang. Setiap malam, ia tetap mendengar suara Andri memanggil. Kadang dari jendela, kadang dari dinding kamar, dan kadang dari dalam perutnya sendiri, seolah dosa itu sudah menyatu dengan darahnya. Ia mencoba bercerita ke seorang ustaz tua. Tapi setelah mendengar pengakuannya, sang ustaz hanya menunduk. Wajahnya pucat. Bu, jika dosa sudah menyatu dengan kematian, hanya keikhlasan arwah yang bisa memutus rantainya. Rini menatap ustaz itu dengan mata basah. Bagaimana kalau arwahnya tidak mau memaafkan? Sang ustaz hanya menjawab pelan. Maka Bu Rini akan terus hidup dalam siksa yang tak terlihat. Hari demi hari, Rini mulai kehilangan kesadaran. Ia sering duduk berjam-jam di pinggir jalan, memandangi motor lewat, berharap salah satunya adalah Andri. Ia kerap bicara sendiri. Dan yang lebih mengerikan, ia mulai sering menggendong bantal seperti bayi. Ini Andri kecil, katanya pada tetangganya. Lihat, matanya mirip aku, ya. Warga mulai khawatir. Mereka melapor ke RT. Tapi setiap kali ada yang mencoba menolong, sesuatu aneh terjadi. 2 orang tetangga mengalami kecelakaan sepulang dari rumah Rini. Seorang ibu keguguran tanpa sebab. Seorang lagi mendadak bisu. Tak ada yang berani mendekat lagi. Sampai pada suatu malam, Rini hilang. Kamar kontrakannya terbuka. Di dalamnya, hanya ada tasbih yang berserakan, dan secarik surat yang ditulis dengan tangan gemetar.
Aku tahu aku tidak bisa kembali. Tapi aku ingin bertemu Andri sekali lagi. Bukan sebagai istri yang berdosa, tapi sebagai ibu yang menyesal. Hari berikutnya, polisi dan warga menemukan tubuh Rini di kebun belakang rumah Pak Sahroni. Tepat di atas lubang yang dulu menganga. Tubuhnya kaku. Wajahnya tenang. Tapi matanya terbuka, menatap ke langit. Dan di samping jasadnya, tertulis satu kalimat dengan darah. Akhirnya, kami satu keluarga lagi. Hikmah dan pesan moral dari kisah, tersesat dalam dosa. Menantu perempuan menangis saat lihat suaminya pulang di hari yang salah. 1. Dosa yang disembunyikan tak akan pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk membalas. Setiap perbuatan, baik atau buruk, memiliki konsekuensinya sendiri. Perselingkuhan antara Rini dan mertuanya bukan hanya mengkhianati kepercayaan, tapi juga membuka pintu kehancuran batin dan spiritual yang dalam. Dosa yang tidak segera disesali dan diperbaiki akan menjadi beban abadi, bahkan setelah kematian. 2. Nafsu sesaat bisa menghancurkan keluarga dan menciptakan kutukan berkepanjangan. Apa yang dilakukan Rini dan Pak Sahroni terjadi karena godaan nafsu sesaat. Tapi akibatnya menghancurkan segalanya. Cinta, kehormatan, dan bahkan kedamaian jiwa. Nafsu yang tak dikendalikan akan membawa kehancuran, bukan kenikmatan. 3. Hati yang kotor tak bisa disucikan hanya dengan diam. Harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Rini mencoba lari, berzikir, membaca ayat-ayat. Tapi selama hatinya belum benar-benar bertobat dan meminta maaf secara ikhlas kepada yang disakiti, maka kedamaian itu tak pernah datang. Pertobatan bukan hanya soal ritual, tapi soal keberanian mengakui kesalahan dan mencari maaf dari orang yang dilukai. 4. Jangan pernah meremehkan batas hubungan darah dan kehormatan keluarga. Ketika batas-batas antara mertua dan menantu dilanggar, maka struktur dasar dari kehormatan keluarga runtuh. Dan yang tumbuh dari reruntuhan itu, hanyalah kebencian, dendam, dan luka yang tak tersembuhkan. 5. Tidak semua arwah bisa tenang jika keadilan tak ditegakkan. Dalam cerita ini, kematian Andri bukan akhir. Justru menjadi awal dari pengungkapan semua kebusukan. Arwah yang teraniaya, baik karena pengkhianatan maupun ketidakadilan, bisa menjadi saksi yang menuntut balasan dari alam yang lebih tinggi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.